Pemirsa, kawasan Blok M yang dulu sempat lengang kini kembali menjadi primadona di Jakarta. Seperti pepatah ada gula ada semut, geliat ekonomi di Blok M menarik banyak pelaku usaha untuk datang dan berdagang. Setelah sempat sepi selama masa pandemi COVID-19, kawasan ini menjelma menjadi salah satu tempat nongkrong paling kekinian. Tapi di balik ramainya pengunjung dan maraknya aktivitas, muncul persoalan baru tentang kenaikan harga sewa kios yang memicu perdebatan. Isu ini menimbulkan saling tuding antar pihak, mulai dari pedagang, pengelola, hingga pemerintah daerah. Apa yang sebenarnya terjadi di balik ramainya Blok M? Berikut segmen telusur kasus Blok M, sepi ditinggal, ramai jadi rebutan. Laporan khusus dari jurnalis Metro TV, Reida Pulpi. Saya berharap ada auditor sini. Saya berharap Plaza 2 Blok M mulai ditinggalkan oleh para pedagangnya, terutama pedagang kuliner. Informasinya, karena harga sewa yang naik secara ugal-ugalan. Lalu pindah kemana mereka dan apa tujuan dari kenaikan harga sewa tersebut? Ikuti penelusuran kami. Blok M yang menjadi primadona anak muda Jakarta pada tahun 80-an hingga awal 2000-an sempat redup karena COVID-19. Blok M yang ramai seolah tertidur panjang selama pandemi. Kemudian kini tepatnya sejak sekitar setahun lalu, Blok M mulai kembali menggeliat menunjukkan pesonanya. Ada anak muda yang sekedar nongkrong dengan berbagai jajanan hitsnya, hingga orang tua yang sekedar ingin bernostalgia meramaikan Blok M. Bahkan muncul istilah, Blok M tak pernah diam dengan gebrakan-gebrakan barunya. Sayang kini Blok M tengah ramai jadi buah bibir. Justru karena pedagang di Plaza 2 yang angkat kaki karena harga sewa melambung tinggi hingga 500%. Tim Metro TV mengunjungi Plaza 2 Blok M yang hanya dihuni segelintir pedagang. Bahkan lapak kuliner yang bertahan hanya tersisa hitungan jari. Salah satu pedagang yang sudah membuka lapak sejak tahun 1995 menyebut dirinya tak tahu menahu soal kenaikan harga sewa. IKK atau iuran keamanan dan kebersihan sebesar Rp300.000 per bulan. Udah sepi dari kapan, Mas? Berapa minggu ya? Oh, awal bulan. Yang katanya dinaikin harga ininya bener? Simpang siur tuh. Lah kalau Masnya sendiri? Enggak. Oh, enggak. Enggak kalau kita. Oh, beda. Oh, jadi ada yang naik, ada yang enggak. Tapi apa yang bikin dia naik? Simpang siur, ada yang bilang naik, ada yang bilang enggak. Tapi kalau Mas sendiri enggak. Karena kan pribadi nih. Kami bertemu Tomo, Kepala Koperasi Pedagang Pasar Pusat Melawai Blok M atau Kopema. Tomo menunjukkan kios yang dirusak oleh pedagang yang marah karena kebijakan kenaikan tarif sebelum mereka angkat kaki. Jadi ternyata pemirsa sejumlah kios di Plaza 2 Blok M ini sebelum ditinggal oleh pedagangnya ternyata dirusak dulu. Bener ya Pak Tomo ya? Betul. Apalagi kalau kita lihat nih pemirsa atasnya ini plafonnya dijebol. dijebol. Di dalamnya dirusak. Oke, kita boleh lihat dalamnya Pak seperti apa? Boleh. Ini masih ditutup oleh pedagang ya karena kan takut ada yang... Pengelola. Oh, ditutup oleh pengelola agar tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, kalau kita lihat ini dalamnya seperti ini pemirsa. Jadi ada, ini tulisan-tulisannya juga. Tulisan-tulisan dia. Iya, sebelum ditinggal. Sebelum ditinggal. Sebelum ditinggal ini oleh dijebol semua. penggunanya. Ini ditulis. Dijebol. Oh, apa boleh kita lihat nih ada tulisan Gusti Boten Sare atau Tuhan Tidak Tidur. Kemudian kita lihat plafon atasnya pemirsa ini juga rusak ya. Ya. Ini dirusak semua. Juga dirusak, baru ditinggal. Baru ditinggal. Sebagai bentuk kekecewaan, Pak. Oh iya, ini apa? Ini jebol semua nih. Berarti memang sengaja dijebol oleh pengguna. Oleh pengguna. Karena? Ya karena kenaikan itu nggak nerima dia. Sedangkan kenaikan itu bukan yang punya kios yang naikin. Yang naikin adalah MRT. Tomo bercerita awalnya mereka hanya diminta membayar Rp300.000, namun kini melonjak hingga Rp1,5 juta per lapak. Bahkan listrik di kios sempat diputus.
Ia merasa pedagang seolah dipaksa untuk pindah ke Blok M Hub yang tak jauh dari situ, tepatnya di basement bekas Blok M Mall. Di sana yang semula nomenklaturnya IKK, iuran keamanan dan kebersihan, berubah menjadi sewa. Nah, saya selaku ketua korporasi dan ketua pedagang tidak menerima kata-kata sewa itu. Karena kata-kata sewa itu, Dek, kalau sekarang ini disewakan, terus berubah besok nggak disewakan, kami harus pergi. Dari awal Januari sampai bulan Juni, saya mohon untuk dirubah, saya mohon bertambah, jangan IKK doang, jangan sewa doang. Sewa untuk UMKM boleh, kalau memang nggak mau merubah kata-kata sewa, itu nggak ada kata sepakat. Terus awal bulan 7, mereka bikin langkah-langkah. MRT, mematikan listrik. semua Dimatikan, Plaza 2 ini dimatikan. dengan alasan? Alasannya mereka diminta untuk tanda tangan sewa. Sebelum dikelola oleh PT MRT Jakarta, pedagang di Blok M dikelola oleh PT LAL. Sejak Kopema mengepalai para pedagang sejak tahun 1995, Tomo menyebut tak pernah ada permasalahan serupa. Di sela perbincangan kami, Tomo menunjukkan surat perjanjian yang ia sebut dari pihak MRT terkait perbedaan harga sewa antara pedagang lama dan baru. Ini sewa pedagang UMKM 300.000. Itu yang ketika punya dipakai sendiri. Ya. Terus nomor 2, sewa ulang. Itu kalau disewakan ke orang. 1,5 juta. Ini mulai bulan 7. Itu yang sudah ditanda tangan. Sudah. Akhirnya sudah ditanda tangan. Karena saya sampai berusaha di debat kusir, nanti kalau ini diberlakukan, pedagang-pedagang itu satu-satu nanti keluar, akhirnya sepi lagi. Tapi siap ya Pak, semisal dari pemerintah akan ada audit gitu? Ya siap sekali, sangat siap saya. Baru 6 bulan kok. Nggak usah dilihat catatan juga masih ingat semua. Ya kan? Ya, saya berharap ada auditor sini. Saya berharap deh, malah. Jangan kami soal takut untuk. Yang ditakutin apa sih orang kecil ini? Teman-teman makan. Tomo bahkan tak mengetahui mengapa tarif sewa bisa naik ugal-ugalan. Padahal menurutnya tak ada perubahan signifikan dari sisi kenyamanan untuk pedagang. Ada perubahan fasilitas tidak? Tidak ada sama sekali. Coba-coba tapel bersih kayak gitu. Bahkan saya difitnah dari 2 juta menjadi 30 juta. Dari 600.000 menjadi 15 juta. Ini kan menyesatkan sekali. 600.000 itu 2 kios. Kalau sebulan bayar 600.000 itu pada waktu sebelum bulan 7. Oke? Sebelum bulan 7 belum ada kenaikan deh. Nah sekarang dia pakai 2 kios belum bayar 2 bulan. Baru kenaikannya aja 1,5 juta, terus uang jaminan 1,5 juta dan uang perbaikan kios 100.000 per bulan. Itu bulan 7 tuh Dek, naiknya udah 3.100.000. Ini adalah Plaza 2 Blok M. Sementara beberapa pedagang di sana sudah berpindah ke Blok M Hub yang ada di sebelah sana. Nah, sebenarnya seberapa besar perbedaan sewa di Plaza 2 dulu dan sekarang? Kita coba lihat, kalau dulu para pedagang ini membayar IKK atau iuran kebersihan dan keamanan sebesar Rp300.000. Kemudian listrik ini bervariatif, kurang lebih 1 bulan Rp200.000. Kemudian kontrak kios ke pemilik pertama variatif juga, sekitar 1,5 sampai 2 juta rupiah. Nah, kemudian sekarang yang harus mereka bayarkan ternyata naik pemirsa. Tapi kita coba bagi jadi 2 dulu. Yang pertama adalah pemilik atau pedagang lama. Yang kedua adalah pedagang baru. Pedagang lama ini adalah dulunya PKL, sekitar 33 tahun lalu yang tergusur karena pembangunan Mall Blok M, kemudian mereka dipindahkan ke Plaza 2. Sementara pedagang baru adalah mereka yang menyewa kepada pedagang lama. Nah, kita lihat IKK sekarang karena menggunakan sistem sewa, ini harganya Rp300.000 untuk pedagang lama, 1,5 juta untuk pedagang baru. Kemudian sama-sama harus membayar Rp100.000 untuk perbaikan kios. Kemudian listrik masih sama kurang lebih Rp200.000 per bulan. Sementara ada lagi yang baru
jaminan ini harganya 1 kali dari IKK, berarti 300.000 dan satunya 1,5 juta rupiah. Kemudian masih juga sama ada sewa kios ke pemilik yang harganya masih bervariasi antara 1,5 sampai 2,5 juta rupiah. Jadi ini adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh pedagang lama dan baru saat ini setelah MRT ini menandatangani MOU bertanggung jawab juga atas Plaza 2. Itu kalau di Plaza 2 pemirsa. Lalu seperti apa kondisi dan suasana di Blok M Hub? Di Blok M Hub, kami lihat belum banyak kios yang buka. Dari sisi kenyamanan memang lebih nyaman dibandingkan Plaza 2, meski AC tak terlalu dingin. Kalau ini adalah Blok M Hub pemirsa. Kalau kita lihat lebih banyak tenan-tenan atau lapak kuliner, kemudian pengunjungnya juga lebih ramai dibandingkan Plaza 2. Tapi di sebelah kanan kiri saya memang lapak-lapak ini masih tutup. Nah, kami tadi berbincang dengan salah satu penjual yang menyebut bahwa lapak-lapak ini sudah akan digunakan oleh para pedagang yang pindah dari Plaza 2 menuju ke Blok M Hub. Nah, kalau tadi kita sudah lihat berapa harga sewa di Plaza 2. Yang jadi pertanyaannya, berapa harga sewa di Blok M Hub ini? Usai kisruh kenaikan harga sewa di Plaza 2, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung turun tangan. Pihaknya memberikan gratis sewa selama 2 bulan bagi pedagang di Blok M Hub dan menegur di rute MRT. Saya sudah mengecek secara langsung diskusi dengan Pak Dirut bahwa memang betul terjadi. Sehingga dengan demikian saya yang pertama saya minta untuk kerjasama yang dilanggar oleh koperasi apapun namanya itu, kalau mereka tidak memenuhi apa yang menjadi kesepakatan, maka saya minta di kerjasamanya dihentikan. Yang kedua, tadi saya juga sudah berdiskusi dengan Pak Dirut, karena tempat ini dikelola sepenuhnya oleh MRT, maka tempat ini akan digunakan untuk memudahkan bagi siapapun para pedagang yang mau menggunakan tempat ini. Kalau mereka mau menggunakan tempat ini, maka nanti selama 2 bulan kami berikan kebebasan free gratis. Setelah digratiskan selama 2 bulan, pedagang dikenai biaya Rp250.000 per meter per bulan. Tarif ini dianggap lebih terjangkau dibandingkan harga sewa di Plaza 2. Sementara Direktur Utama PT MRT Jakarta Tuhiat menampik jika pihaknya yang menaikkan biaya sewa. Ini tiba-tiba karena dalam 1 bulan terakhir baru ditentukan karena sebelumnya itu sesuai dengan kesepakatan. Ramai gitu. Yang itu kita tidak. Karena kami tidak meminta. Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Paloh menyebut akan segera menengahi permasalahan ini agar menemukan solusi terbaik bagi semua pihak. Kita melihat bahwa misalnya ini terkait dengan salah perjanjian aja ya, perjanjian kerjasamanya. Terkait dengan sewa menyewa ini kan bahwa koperasi ini memang sudah lama kan di sana kan. Dan pihak MRT melalui dari Pemprov DKI diberikan hak kelola di sana. Dan dari MRT mempercayakan ke koperasi kan. Tentu juga ada ambang batas. Dan ambang batas ini juga menurut dari keterangan dari pedagang yang ada melebihi dari ambang batas yang sudah disepakati secara bersama, seperti itu. Permasalahan harga sewa di Blok M menjadi polemik yang berdampak pada hengkangnya para pedagang. Sementara Kopema dan PT MRT Jakarta seolah saling lempar tanggung jawab soal siapa yang bertanggung jawab terhadap kenaikan tarif sewa yang ugal-ugalan. Kenaikan harga sewa di Plaza 2 menimbulkan polemik antara pedagang, pengelola, dan juga pemerintah. Diharapkan segera bisa ditemukan solusi yang terbaik bagi semua pihak. Dan masyarakat bisa ikut membawa kembali Blok M pada masa jayanya. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.